Di kiri kanan dan di batas kaki ujungnya itu banyak, gua nggak tahu tuyul atau bukan. Intinya kayak bocah anak kecil dengan perwujudan kupingnya panjang, fisiknya atau bisa dibilang kulitnya tuh hitam banget, dengan memiliki taring, dan beberapa yang dilihat dari mawar itu lidahnya tuh pada panjang-panjang dengan mata yang melotot kayak mau keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal nerusin cerita tentang aborsi kemarin tuh, karena cerita yang part 2-nya itu bener-bener bikin bulu kunduk lu merinding. Dan buat lu yang penasaran dengan video dan alur ceritanya, lu wajib tonton video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gue, yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Jadi kalau yang kemarin itu kan sampai namanya si Fauji ini ke warung gitu kan, dan udah dapet sekelebatan pirasat-pirasat aneh. Ya udah, kita tinggalin si Faujinya dulu dan kita akan beralih ke si Mawar yang ada sendirian di gubuk itu nih. Nah, jadi kan setelah ditinggal, Mawar ini kan kayak mau gerak susah, mau bangun pun belum bisa gitu. Padahal Mawar ini udah coba-coba gitu kan, kayak ngebangunin diri, tapi ya mau gimana tetap aja nggak bisa gitu kan. Sampai akhirnya Mawar itu cuma sebatas bisa rebahan sambil mikirin nasibnya gitu. Dalam hatinya tuh dia cuma berpikiran tuh kayak, ya Allah kenapa gue gini banget gitu, punya nasib kayak gini, alur cerita hidup gue tuh kayak gini. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, namanya juga udah kejadian gitu kan, nasi udah jadi bubur, ya mau gimana lagi. Mawar tuh nggak berhenti-berhentinya namanya ngeluarin air mata gitu kan, ngeluarin air mata sampai akhirnya Mawar ini baru tersadar. Kok kayak ada yang aneh dengan dirinya, yaitu di bagian bawah atau di bagian, ya lo tau lah ya, bagian kemaluannya ini gitu kan. Dia cek kan pakai tangan, ternyata pas dilihat dia sempet kaget dan kayak shock gitu karena pas dipegang itu tangannya itu berdarah coy. Karena dikirain dia tuh nggak bakalan pendarahan, ternyata dia tuh kayak masih ngerasa pendarahan gitu kan. Dan dicek tuh darahnya tuh bener-bener kayak darah hitam kental gimana sih gitu kan. Dan sempet kayak ada gumpelan-gumpelan kecil gitu, dan gue pun tidak bisa membayangkan segimana darahnya itu gitu kan. Dan dari situ tuh aduh makin lemes dong dia tuh gitu kan. Setelah dari ngecek kayak gitu, dia bingung kan mau ngelap kemana ini tuh. Sampai akhirnya dia cuma bisa ngelap ke bagian bajunya nih. Sampai ya bajunya pun jadi banyak darahnya juga gitu. Nah lagi ngelap-ngelap darah kayak gitu, nggak lama itu tuh ada orang yang buka pintu. Kayak orang buka pintu gitu kan. Dan kayak ada orang jalan. Pikirannya si Mawar itu tuh si Fauji yang baru datang, tapi Mawar nggak berpikiran karena setelah ditinggal itu baru sekitaran 5-10 menitan lah di situ tuh gitu kan. Nah setelah dia nggak dengar, Mawar ini coba teriakan, cuman teriakannya tuh nggak bisa kenceng deh. Jadi dia tuh kayak ngomong pelan-pelan gitu kayak,
Fauji, Fauji gitu. Tapi pengen teriak kencang tapi nggak bisa karena mungkin masih lemas gitu kan. Dan lagi teriak kayak gitu, dia tetap masih kedengar orang yang jalan gitu kan, didengerin terus. Dan memang suara jalannya ini yaitu ngarah ke si kamar, apa namanya, ke kamar si Mawar ini gitu kan, didengerin. Dan sampai di kamar itu memang ada siluet. Jadi pas kayak ada siluet orang mau masuk, tapi kayak berhenti di depan si pintunya. Mawar ini teriak lagi, Fauji, kamu udah dateng ya? Sini buruan, ada minuman gak? Katanya, aku pengen minum gitu. Si Mawar tuh bilang kayak gitu. Tapi sosok yang di luar ini, yang disangkanya Fauji ini, tidak ngomong sepatah kata pun. Dan malah justru kayak balik arah atau belok arah ninggalin si Mawar ini gitu kan. Kayak pergi nih, nggak tahu kemana gitu kan. Dalam hati Mawar, kok Fauji nggak masuk ke dalam ya? Apa dia lagi nyari wadah kali ya, nyari cangkir atau apapun lah gitu kan. Ah ya udah deh, ditungguin gitu kan. Ditungguin sekitaran 10 menitan lagi, ternyata tidak ada satu orang pun yang kayak masuk atau kayak jalan lagi gitu kan. Kok nggak ada lagi ya? Terus tadi siapa gitu kan? Dari situ Mawar masih belum punya pikiran atau firasat yang aneh-aneh gitu kan. Dan nggak lama Mawar ini kayak capek, mungkin letih atau lesu gitu kan. Matanya tuh kayak berat banget. Kayak gimana sih kalau orang kecapean gitu kan. Masalahnya dia masih pendarahan juga coy gitu. Akhirnya dia kayak mau pingsan, entah mau tidur gitu, kayak merem. Dan dia akhirnya agak merem sepersekian menit gitu kan. Dan pas bangun, lo tahu nggak? Jadi kan kondisinya dia ngebaring di salah satu tempat tidur. Dan bawahnya itu perlak. Lu tahu nggak sih perlak? Ya buat lu ibu-ibu mungkin pada tahu lah ya perlak itu apa gitu kan. Nah, di kiri kanan dan di batas kaki ujungnya itu banyak, gua nggak tahu tuyul atau bukan. Intinya kayak bocah anak kecil dengan perwujudan kupingnya panjang, fisiknya atau bisa dibilang kulitnya tuh hitam banget, dengan memiliki taring, dan beberapa yang dilihat dari Mawar itu lidahnya tuh pada panjang-panjang dengan mata yang melotot kayak mau keluar coy. Dan yang paling parah adalah si sosok ini tuh bisa dibilang banyaknya tuh ya lebih dari 5 atau 6 gitu kan. Dan si sosok ini lagi ngejilatin darah yang netes ke bawah. Bahkan dari 5 atau 6 makhluk ini ada beberapa yang lagi ngejilatin di bagian si perlak ini, bahkan sampai mau ngejilatin si bagian kemaluan dari si Mawar ini. Mawar langsung panik dong, yang tadinya yang tadinya lemas itu mendadak kayak mau berontak tapi sulit gitu kan. Dengan muka yang panik, yang kayak ketakutan, histeris gitu, gimana kayak dalam hatinya itu cuma bisa istighfar doang. Astagfirullahaladzim, ini apaan gitu kan. Sambil nutupin matanya gitu kan. Bahkan sesekali Mawar itu sampai sempat ngintip, gimana sih kayak ngintip gini gitu kan. Sempat ngintip. Tapi sosok itu tuh malah diusir-usir sama si Mawar. Pergi dengan suara yang agak lirih dan agak pelan gitu kan. Pergi kamu. Tapi sosok itu nggak pergi dan terus ngejilatin terus gitu kan. Dari situ Mawar cuman bisa teriak Fauji gitu kan. Dan gak lama si sosok ini tuh mungkin bisa sekitaran 5-7 menitan lah di situ ngejilatin terus. Dan si sosok ini tiba-tiba pergi coy. Tiba-tiba pergi keluar dari kamar itu, ya ngelewat si jalan ini gitu kan. Dan si makhluk ini tuh nggak nengok ke si Mawar atau kayak cuek gitu. Keluar. Dan ternyata kirain teror itu tuh bakalan berakhir. Ternyata setelah si sosok makhluk ini pergi, itu ada yang jalan. Jadi sosok ini kan keluar, kedengeran nih suaranya kan, pergi. Ada yang jalan lagi, tapi sosok ini tuh cuman jalan kayak cuman satu orang doang atau satu makhluk doang jalan, pelan gitu. Dan yang paling pertama muncul adalah bagian tangannya. Tangannya itu kayak keriput. Pokoknya keriput banget lah. Kayak ya orang udah tua gitu kan. Mawar cuman merhatiin dong.
dikirain Fauji gitu kan. Astagfirullahaladzim, ini apaan ya? Berpikiran dia tuh nggak mikir terlalu panjang. Oh mungkin si dukun yang ngabur si ini. Dan pas lewat atau pas masuk, Mawar bener-bener nggak habis pikir. Karena yang keluar adalah sosok nenek-nenek yang buruk rupa. Bagian kepala atau bisa dibilang hidung, dari hidung ini sampai kepala itu nggak ada kulitnya cuy. Itu nggak ada kulitnya. Dan itu kayak bercampur busuk. Kayak gimana sih kalau daging udah busuk dan ya pokoknya nggak layak banget dilihat lah. Nggak layak banget untuk dibayangin juga. Dari situ Mawar cuma bisa istighfar sambil megang-megang kayak kain di situ kan. Pegang kayak ketakutan gitu kan. Kayak ketakutan, astagfirullahaladzim. Dan si sosok nenek-nenek itu yang nyeremin banget nengok ke arah Mawar dong. Dan pas lagi nengok gitu Mawar pun merhatiin gitu. Mawar tuh pengen banget bisa menjemin mata buat nggak ngelihat atau fokus ke si sosok nenek-nenek itu. Tapi ya mau gimana, matanya tuh seolah-olah berat buat nutupin matanya itu gitu kan. Setelah diliatin terus, nenek-nenek itu perlahan jalan dan ngedeketin si Mawar. Bahkan udah sampai di samping si Mawar ini. Si nenek-nenek itu senyum. Dan senyumnya lu tahu, itu sama persis dengan si dukun yang ngabor si Mawar ini. Karena dia tuh tahu kan, karena ada beberapa momen si dukun ini tuh senyum, dan senyumnya tuh kayak nggak asing bagi si Mawar itu kan. Kok dalam hati Mawar tuh, dalam hati kecil, kok kayak si dukun itu, tapi kok ini mukanya aneh gitu, kayak lebih serem gitu kan. Wah, dari situ Mawar pengen coba perem, tapi mukanya tuh nggak bisa berpaling dari si nenek itu. Tiba-tiba tangan si nenek ini megang perutnya dong. Sambil makin ke atas, dan kayak mau nyekek di bagian leher, tapi nggak dicekek, kayak cuman sebatas dipegang doang. Mawar dari situ langsung nggak sadarkan diri dan nggak tahu kejadian apapun lagi gitu kan. Dan singkatnya kita akan beralih ke orang tuanya dari si Mawar ini cuy. Jadi ada satu kejadian di mana si orang tua Mawar ini kayak ya udah mau coba tidur, mendadak di dapurnya itu kayak ada pertanda kayak gelas jatuh, ada piring jatuh, ya lu tau lah ya kayak gitu. Truk jatuh gitu kan, dicek. Dan ternyata memang ada barang pecah gitu kan pas lagi ngebersihin, udah selesai ngebersihin. Pas mau masuk ke kamar, jadi si nyokapnya ini tuh ngelihat ke kamarnya si Mawar dulu dan ngelihat anaknya itu lagi jalan masuk ke dalam kamarnya dengan kondisi yang bener-bener penuh darah. Kata si nyokapnya itu penuh darah. Dan dari situ tuh nyokapnya tuh langsung histeris gitu kan. Nyokapnya si Mawar tuh kayak, Mawar, sampai teriak, ayah Mawar itu kenapa, ayah itu Mawar kenapa gitu kan. Ya suaminya dari ini tuh langsung bangun gitu kan, langsung refleks bangun dan nyamperin, mana Mawar, itu masuk ke kamar. Dan pas dicek itu Mawar nggak ada, cuman sebatas halusinasi atau pertanda dari orang tua tentang kejadian dari si anaknya ini gitu kan. Dan pas astagfirullahaladzim gitu kan, orang tua itu cuman bisa istighfar dan kayak nangis gitu kan. Sempat nanya ke suaminya tuh, anak kita gimana ya, coba telepon gitu kan. Ternyata pas dihubungi itu nomor si Mawar ini mendadak nggak aktif coy, bener-bener nggak aktif gitu kan. Dan dari situ tuh kayak khawatir, bahkan sempat nelponin si pacarnya itu, yaitu si Fauji, ditelepon itu sempat nyambung dan diangkat juga sama si Fauji, tapi ya Fauji beralasan nggak tahu gitu kan. Dan dia pun nggak tahu kemana Mawar gitu, nggak tahu juga. Dan memang Mawar itu nggak ada kabar atau tidak bisa dihubungi juga. Dan Fauji itu kayak nenangin, udah mungkin dia kecapean kerja, namanya juga awal-awal baru kerja kan, nggak apa-apa. Dan Fauji pun beralasan kalau minggu depan dia akan nengokin si Mawar ini coy. Dan ya intinya nenangin lah dari kedua orang tua si Mawar ini. Dan setelah dapat omongan dari si Fauji kayak gitu, ya keluarganya lumayan cukup tenang gitu kan.
Sampai akhirnya ya udah tuh kita tinggalin lagi dan balik lagi ke si Fauji. Fauji ini jalan agak sedikit cepat dari warung itu, dan kondisinya handphonenya itu udah mulai mau mati karena ya belum dicas, dan dia pun takutnya mati dan nanti malah gelap di jalan gitu kan. Dan sekitar mungkin ada sekitaran 5 menit lagi sampai ke gubuk itu, mendadak beneran aja cuy, HP-nya Fauji ini mati. Trek. Dan Fauji setelah mati kedua, aduh kenapa tiba-tiba mati sih? Dan dia sempat mikir dan kelihatan nih ada cahaya-cahaya tipis-tipis gitu. Alhamdulillah untung udah deket. Akhirnya dia lanjutin lagi jalan. Dan mulailah terlihat gubuk itu. Dan sampai kelihatan gubuk itu, dia ngelihat ada beberapa makhluk, nggak tahu orang, nggak tahu apa. Jadi di depan gubuk itu ada sekitaran 2, dan di samping bangunan itu ada sekitaran 5 atau 7 gitu. Tapi kok aneh, itu siapa ya? Ngapain malam-malam kesini gitu? Apa itu warga yang penasaran dengan gubuk ini? Karena menurut sepengetahuan dari si dukun, tidak ada orang atau warga lain yang tahu tentang gubuk ini gitu kan. Siapa ya? Fauji itu cuma bisa merhatiin dari jauh, dan dia belum berani untuk cepet-cepet untuk kesana gitu kan. Semakin lama diperhatiin, seolah-olah si sosok makhluk yang ada di depan atau di gubuk itu, yang dekat gubuk itu kayak sadar dengan kedatangan si Fauji. Karena semuanya itu mendadak serentak ngelihat ke si Fauji semua. Walaupun Fauji itu tidak beranggapan kalau makhluk ini itu ngeliatin Fauji gitu. Dan Fauji belum bisa memastikan nih sosok apa yang ada atau muncul di situ gitu. Warga kali ya. Dan si makhluk ini mendadak kayak ngebelakangin gubuk atau ngebelakangin bangunan, dan tiba-tiba nggak kelihatan. Fauji itu sampai nunggu 5 sekitaran sampai 10 menit sampai benar meyakinkan bahwa si sosok ini tuh nggak ada. Dia tuh lanjut lagi jalan dan langsung buru-buru masuk ke dalam dan teriak-teriak mawar gitu kan. Dan ternyata pas dicek ke dalam, mawar itu dalam kondisi pingsan. Dan yang paling aneh adalah pendarahannya itu benar-benar hilang atau bisa dibilang kayak bersih. Tapi dia ngeliat dari bajunya si mawar ini kayak bercecer darah. Mungkin berpikiran kalau si mawar ini ngebersihin pakai bajunya mungkin gitu kan, kata si Fauji itu. Dari situ, aduh dia udah pingsan lagi. Mawar dibangunin lah, ditepuk-tepuk pipinya si mawar ini gitu kan. Mawar bangun gitu kan. Mawar bangun, tapi lagi-lagi mawar itu nggak bangun cuy. Aduh dia bingung kan. Akhirnya ya udahlah, dia naruh makanan atau belanjanya itu di bawah gitu kan, di bawah kasur. Dan dia pun, Fauji ini karena memang sudah kecapean dan kelelahan, dia pun coba buat meremin mata di samping si mawar ini. Dia coba minjemin mata gitu kan. Dan pas lagi minjemin mata, mungkin udah tidur terlelap sekitaran 1 jam. Itu kedengaran lagi suara berisik dan gaduh dari tengah rumah. Itu kayak ada orang lalu lalang lewat. Dia tuh kayak bangunkan pelan-pelan. Siapa sih berisik banget gitu kan? Si dukun kali ya dia kesini atau ngecek karena khawatir gitu kan. Fauji itu belum ngecek, belum mastiin siapa yang ada di tengah rumah ini cuy. Karena kan namanya juga baru bangun tidur gitu kan, kayak dan dicek, mawar kayaknya udah bangun deh. Dia bangun dong. Jadi kondisi dia tidur itu duduk kayak nyender ke bagian ininya gitu kan, dan dia bangun. Dan pas lagi ngecek ke si mawar, lu tahu nggak, mawar kondisi matanya tuh melotot coy. Kondisi matanya tuh bener-bener melotot. Fauji tuh langsung kaget kan, kayak astagfirullahaladzim, mawar bangun, sadar mawar gitu kan. Tapi mawar tuh nggak nyaut. Dan kelihatan dari bola mata hitamnya, mawar tuh kayak ngelirik kiri kanan gitu. Tapi kok nggak mau ngomong. Dan akhirnya Fauji ini karena sadar bahwa di tengah rumah itu kayak ada orang lewat, akhirnya coba tuh dicek. Dan pas dicek, ternyata tengah rumah itu tidak ada satu orang pun. Nggak ada siapapun gitu kan. Aduh kok nggak ada ya, kemana gitu kan. Dan pas lagi balik lagi, dicek lagi, mawar bangun mawar.
kondisinya sebenarnya udah bangun gitu kan, tapi bingung kenapa Mawar nggak mau ngomong sepatah kata pun, bahkan matanya itu malah makin melotot gitu, kayak mau keluar. Dari situ mungkin nggak bisa atau karena lagi lemas, Fauji ini buru-buru ngambil air mineral gitu kan, dan langsung diminumin, dipaksa gitu, diminumin lah. Dan pas diminumin, walaupun ya minumnya juga nggak bener gitu, ya adalah sedikit-sedikit masuk, dan gak lama menjemin matanya dan melek lagi. Dan pas lagi melek kayak gitu, Mawar langsung teriak, setan, setan gitu kan. Tapi Fauji nenangin, tenang Mawar, ini aku gitu kan. Pas udah tenang kayak gitu, tangan Mawar langsung meluk si Fauji ini, dan dia nangis sekencang-kencangnya. Si Mawar ini bilang, aku pengen pulang, aku nggak mau di sini. Ini tempatnya serem, ini tempatnya angker gitu. Udah, kamu sabar, kamu tenang, badan kamu belum fit. Kita besok kita pagi kita pulang gitu kan. Ya mau gimana lagi gitu kan. Fauji pun beralasan kita nggak ada penerangan, kalau misalkan kita jalan takutnya nyasar gitu. Dan terlebih lagi sekarang udah tengah malam banget, itu tuh kurang lebih udah sekitaran jam 11 atau hampir jam 12. Udah, pokoknya kita stay aja di sini, besok pagi kita langsung pulang gitu kan. Ya udah deh, ya udah. Akhirnya si Mawar ini bilang dia tuh lapar gitu kan, karena memang bawa biskuit. Akhirnya ya udah dikasih makan biskuit. Dari situ tuh nyemil-nyemil mereka berdua. Kan dari situ ketika mereka makan atau ketika mereka minum, itu tidak ada gangguan sama sekali, kayak hening, kayak pada umumnya di pelosok-pelosok gitu, rumah-rumah pedesaan yang ada di dalam gitu kan. Hening, sunyi aja gitu kan. Dan di situ Mawar langsung nangis berurai air mata, kayak kenapa kita bisa kayak gini gitu. Dan dia nyesel karena udah ngaborsi gitu kan, nggak nurutin dari omongan si Fauji ini kenapa harus diaborsi, kalau memang ya udahlah udah kejadian gitu kan. Tapi si Fauji ini nenangin, ya udah, toh kamu udah ambil jalan pilihan kayak gini, ya udah kita lewatin berdua gitu kan. Nah, lagi asik-asik mereka ngobrol, curhat gitu kan. Gak lama ada suara langkah kaki lagi di tengah rumah ini. Dan dari situ ketika si Fauji mau ngecek, tangannya Mawar kayak megang kenceng. Itu tuh kayak megang kenceng, kayak seolah jangan dicek gitu. Udah jangan gitu kan. Nah, kenapa gitu kan, penasaran karena si Fauji juga. Udah. Dan ketika lagi ngedengerin suara langkah kaki itu dan mendadak hilang juga, Mawar ini baru ngejelasin, Fauji, kamu kesini, aku mau bisikin sesuatu gitu. Si Mawar ini langsung ngejelasin tentang kejadian ketika nggak ada atau ditinggal sama si Fauji ini. Fauji ini langsung kayak shock dong gitu kan. Dan Fauji pun ngasih tahu bahwa sebelum dia pergi itu ada satu sosok makhluk yang masuk ke dalam, dan pas dicek itu nggak ada. Dan terakhir pun tadi ketika mau masuk itu, bahwa di luar itu banyak kayak makhluk atau orang yang lagi pada kumpul-kumpul gitu aja, nggak tahu. Dan Fauji pun tidak bisa menjelaskan sosoknya itu serem atau kayak gimana, karena jaraknya tuh lumayan cukup jauh cuy. Dari situ pun ya udah, kita bareng-bareng aja, nggak usah yang namanya keluar-keluaran, pokoknya kamu nungguin di sini sampai pagi gitu kan. Ya udah, ya si Fauji itu bilang. Dan dari situ pun Fauji itu ya udah, kita tidur gitu kan, karena Fauji itu benar-benar udah capek banget. Udah capek. Akhirnya Mawar pun karena memang kasihan dengan si Fauji ini, ya udah, kamu kalau mau tidur. Akhirnya Fauji ini tidur dong. Fauji ini tidur dan Mawar masih belum bisa menjemin matanya. Dan dia pun karena memang baru keisi, perutnya kayak seolah-olah seger dan lumayan kuat, jadi badan dia tuh udah kayak bisa digerakin, dan dia udah bisa duduk gini cuy, udah bisa duduk gini gitu kan. Dia cuma bisa nengok kiri kanan, dan paling parah nggak ada notifikasi dari apapun. Tiba-tiba sosok nenek-nenek itu datang dari pintu gitu kan, sambil nengok ke arah Mawar. Dan mendadak ketika nenek-nenek itu datang, itu nggak ada, atau bisa dibilang suaranya itu nggak bisa keluar dari si Neng Mawar ini. Dia mau teriak, bahkan tangannya pengen nepak kepala atau pengen nepuk kepala si Fauji ini, nggak bisa gerak, kayak diem. Dan mendadak kayak ngejatuhin diri, jatuh gini. Tapi matanya kondisi masih melek aja gitu kan. Kondisinya kayak masih melek aja. Dan pas lagi melek kayak gitu,
Tiba-tiba nenek-nenek itu ngedeketin. Dan pas lagi ngedeketin, dia tuh kayak ngebopong, tapi kondisi Mawar itu udah nangis kayak gue nggak mau gitu. Dan paling parahnya Fauji ini kayak kesirap atau nggak sadar aja cuy, diangkat dan dibopong dan dibawa ke luar. Dan ternyata si Mawar ini dibawa ke salah satu bangunan yang ada di sebelahnya bangunan ini gitu kan. Dibawa ke bangunan di situ, dan itu sama juga direbahin juga. Dan pas lagi direbahin kayak gitu, Mawar belum awal-awal tuh dia belum sadar gitu, karena penerangan dari lampu itu tuh kayak masih redup gitu kan. Sebenarnya kayak nggak tahu siapa yang nyalain juga, atau mungkin si Fauji yang nyalain atau si dukun itu. Memang ada remang-remang lampu, tapi pas sudah direbahin sekitaran beberapa detik gitu, tiba-tiba lampu di situ kayak nyala semua cuy. Jadi ada beberapa lampu itu nyala semua, dan itu lumayan cukup terang. Dan ternyata di situ ada beberapa jenazah atau kayak mayat gitu cuy. Dan itu kondisi perutnya itu kayak kebedel gitu. Gimana sih, kayak ya hilang aja jeroannya tuh. Dan si sosok nenek-nenek itu sambil senyum dong. Dan Mawar ini bener-bener nggak tahu mau kayak gimana, dan nggak bisa lagi, kayak ya udah pasrah lah intinya gitu kan. Dan pas lagi pasrah-pasrah kayak gitu, dan sosok nenek-nenek ini mendadak, yang tadinya kukunya normal itu mendadak kayak panjang runcing, kayak tajam banget. Kayaknya kalau sekali ngebeset dari perut si Mawar ini tuh kayak ya udah kelar gitu. Dan Mawar tuh ngeliat ada beberapa sosok makhluk yang lagi ngegeragotin perut orang lain gitu. Tapi kondisi si orang ini tuh kayak udah meninggal gitu cuy. Dan dari situ tuh Mawar cuma bisa nangis. Dalam hatinya cuma pengen bisa teriak minta tolong ke Fauji gitu kan. Tapi Mawar ini nggak punya kekuatan buat teriak. Dan nggak tahu gimana. Itu sekelebatan kayak inget dengan ibunya atau orang tuanya dari si Mawar ini. Dan kedengeran suara-suara lafaz Al-Quran gitu kan. Dan pas lagi ngedenger kayak gitu, tiba-tiba Mawar cuma bisa istighfar doang. Terus istighfar, dan dia mendadak punya kekuatan buat teriak manggil nama Fauji. Dan itu teriakannya tuh kenceng banget, Fauji gitu kan. Pas lagi teriak kenceng kayak gitu, semua sosok makhluk di situ mendadak langsung ngeliatin ke arah Mawar cuy. Kita tinggalin nih si Mawar ini, kita beralih ke Fauji. Fauji ngedenger dong suara teriakan si Mawar ini, langsung kayak Mawar gitu kan. Dan pas dilihat ke tempat tidur, kok Mawar nggak ada gitu kan. Dia ngecek kemana sekeliling, dia ke tengah rumah, dia ke belakang, kok nggak ada. Karena teriakan si Mawar ini cuma satu kali. Dia ngecek, bahkan Fauji itu sampai teriak Mawar kok nggak ada. Dan pas lagi bingung kemana larinya si Mawar ini, dia langsung fokus ke bangunan sebelah yang mendadak itu rame, atau bisa dibilang kayak lampunya tuh nyala gitu kan, lebih terang daripada bangunan ini. Apa jangan-jangan di situ gitu kan, kata si Fauji ini. Dan pas baru jalan 2 langkah mau nyamperin ke bangunan itu, tiba-tiba dari belakang itu ada yang megang. Jadi pas lagi jalan, tiba-tiba dipegang nih tangan si Fauji ini. Tek. Fauji langsung nengok. Dan pas lagi nengok, lu tahu nggak? Ternyata di situ ada sosok yang bener-bener nyeremin, kayak sosok genderuwo 2 biji cuy. Dan dari situ Fauji langsung lemes dong, langsung duduk prak gitu kan. Tapi lagi-lagi karena memang Fauji ini lebih pengen nolongin Mawar dan lebih khawatir dengan si Mawar, Fauji ini cuman teriak, pokoknya gue mau bawa Mawar, lu gak usah macem-macem. Ya pokoknya ngebacot sana sini lah, ngeracau kagak jelas lah intinya si Fauji itu gitu kan. Bahkan sampai berontak, tangannya sampai kayak sakit banget, kayak lecet. Dan ketika berontak ini kan mendadak lepas tuh. Fauji itu kayak sadar bahwa bagian dari kulit dari si tangan si Fauji ini kayak kelepas.
Dan nggak tahu nih sosok ini tuh mendadak kayak ya pergi aja ninggalin si Fauji gitu kan. Dan Fauji hanya berfokus sama si bangunan yang ada di sebelah itu gitu kan. Nah Fauji itu kan langsung nyamperin lah ke bangunan tersebut gitu kan. Dan pas disamperin ke bangunan tersebut, pintunya tuh susah dibuka. Akhirnya Fauji itu ngedobrak pintu tersebut. Dan pas ngedobrak pintu tersebut, ternyata kondisinya tuh perut si Mawar ini tuh kayak udah mulai kebelik cuy. Dan di situ memang ada sosok nenek-nenek yang nyeremin gitu sambil nengok ke arah si Fauji ini. Nenek-nenek itu bilang, ngapain kamu masuk ke sini? Ada perlu apa kamu? Pasangan kamu udah jadi milik saya dan gak akan bisa pulang gitu kan. Dari situ tuh Fauji cuman bisa ngomong dan teriak, nggak ada tuh jadi milik lu, jadi milik lu. Dia adalah pasangan atau pacar gua lah intinya gitu kan. Gua mau bawa pulang. Lu sosok makhluk apaan? Lu setan atau apa gitu kan, dasar dukun. Jadi berpikiran bahwa si nenek-nenek itu adalah dukun biadab itu gitu ya. Dan tapi walaupun serem mukanya yang tanpa ada kulit kepalanya itu setengah gitu kan, tapi Fauji itu nggak yang namanya lebih takut kehilangan si pasangannya ini daripada ngelihat si makhluk itu, karena udah ngelihat dari keadaan si Mawar tuh udah memprihatinkan banget gitu kan. Dan dari situ langsunglah Fauji tuh kayak nampol si makhluk ini, ceger gitu kan. Dan sosok makhluk itu tuh kayak cuman sebatas ketawa nyeringai doang gitu kan. Langsung tuh dibopong, si Mawar itu dibopong. Dan kayak tangan si nenek itu kayak megang kakinya si Fauji, dan Fauji itu sempet kesandung gitu dan Mawar ini kelempar cuy, kelempar gitu. Bahkan si Mawar ini sempet bangun melek matanya kayak gimana sih, kayak sedih, kayak udah nggak kuat nahan sakit gitu kan. Karena di bagian perutnya ini tuh kayak udah kebelek. Bahkan kelihatan menurut si Fauji itu tuh kayak bagian usus-ususnya itu kayak udah keluar gitu cuy. Kayak ya bodo amat dah, yang penting gua bisa bawa Mawar keluar dari tempat ini gitu kan. Dan pas udah diangkat, dia tuh coba berusaha lagi. Fauji tuh lari sekencang-kencangnya, terus lari sekencang-kencangnya, nggak tahu dia mau kemana gitu kan, terus lari. Dan Fauji berpikiran bahwa di belakangnya tuh sosok makhluk banyak banget pada ngikutin. Bahkan ketika lari itu banyak kedengaran suara, mulai dari suara kuntilanak, suara ketawa yang ngegema gede, dan terus bilang teriak bahwa Mawar adalah milik dari si nenek itu. Dia tuh milik gua, dia tuh milik gua, jangan lu bawa gitu. Jangan lu bawa. Terus aja lari sampai akhirnya batas maksimal dari si Fauji ini lari karena udah kecapean, hampir mau tumbang gitu kan, kayak udah nggak kuat lagi. Ada sebuah kata-kata yang di ujungnya, lu mau lari kemanapun nggak akan bisa lari karena anak ini udah jadi milik gua. Dan setelah ngedengar omongan itu langsung plok, Fauji dan Mawar nggak sadarkan diri. Singkat ceritanya, mereka sadar di salah satu rumah sakit. Dan ketika sadar tuh Fauji itu langsung teriak, Mawar mana? Mawar mana? Dan ngeliat kan ternyata di kiri kanannya itu ada orang tua, atau dari ya orang tua si Fauji gitu kan. Sedangkan si Mawar itu ada di beda ruangan gitu. Dan pas ngecek, itu orang tuanya, mana Mawar bu? Mana Mawar bu? Ibunya tuh cuman sebatas nangis, dan bokapnya pun kayak iya bingung mau ngejelasinnya kayak gimana gitu kan. Dan dari situ pun karena memang diinfus ya, dia mau coba berontak gitu kan. Dan ibunya pun ngejelasin, Mawar ada kok di sebelah gitu, belum meninggal bla bla bla. Tapi kondisinya tuh benar-benar memprihatinkan. Dan setelah kayak gitu akhirnya udah tahu bahwa si Mawar itu ada. Ibunya tuh coba nenangin, ya udah kamu tenangin dulu, kamu istirahat dulu, nanti kalau kamu udah mendingan baru kita tengokin ke kamar sebelah gitu kan. Sampai akhirnya setelah 1 atau 2 hari, yang anehnya tuh keluarga Mawar tuh nggak ada yang nengokin ke keluarga Fauji gitu kan. Akhirnya Fauji tuh memberanikan diri sendiri masuk ke ruangan si Mawar. Dan pas lagi mau masuk ke dalam ruangan si Mawar, orang tuanya tuh mau masang muka yang kesel banget gitu kan. Mungkin gara-gara kelakuannya dan ngelihat kondisi anaknya tuh nggak mungkin bisa sampai kayak gini kalau bukan karena kelakuan dari si Fauji gitu kan. Tapi ya mau gimana juga,
mau gimana pun itu bukan kesalahan dari si Fauji juga kan. Ya intinya mereka ngelakuin itu secara berdua gitu kan. Dan lagi juga atas dasar mereka suka sama suka, dan jalan yang mereka pilih itu udah dari kesepakatan berdua gitu. Sampai akhirnya ya mau nggak mau kan, walaupun dengan ocehan, cacian, makian, tetap ngelihat kondisi Mawar. Kondisi Mawar itu benar-benar memprihatinkan. Dan apa yang dilihat sebelumnya sama si Fauji memang benar ada luka belekan di sini. Dan menurut dari keterangan dokter itu memang ada beberapa bagian organ itu yang sempat keluar. Dan alhamdulillah nggak tahu gimana, nggak tahu mukjizat dari mana gitu kan, tiba-tiba ya bisa dimasukin lagi dan alhamdulillah kayak balik normal lagi, walaupun dengan kondisi yang bisa dibilang kritis lah. Dan Mawar ini udah ngelewatin masa-masa kritis dan masih belum sempat sadar sih. Nah udah dari situ ya mau nggak mau, karena memang ya siapa lagi udah kondisinya. Jadi ketika Mawar ini udah sadar, mentalnya itu atau bisa dibilang ya udah kenal lah mental dari si Mawar ini. Jadi kayak udah orang linglung, udah bingung, kayak jadi orang ODGJ aja gitu. Tapi ya Fauji ini tetap bakalan tanggung jawab dan nemenin, bahkan sampai nikahin si Mawar ini dalam hatinya tuh. Dan udah ngomong juga, dan keluarganya pun walaupun dengan berberat hati, dengan kesel, dengan secara kekeluargaan, akhirnya ya mereka dinikahin. Walaupun dengan kondisi si Mawar ini yang ya bisa dibilang depresi banget lah gitu kan. Dan Mawar pun melewati masa-masa suramnya di rumah sakit itu mungkin bisa dibilang sekitaran 3-4 bulan gitu, terus-terusan dirawat. Bahkan dari keluarga Mawar, dari keluarga Fauji itu udah habis-habisan buat ngebiayain rumah sakitnya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga anak kesayangan, anak satu-satunya juga. Dan yang penting bisa sehat lagi, namanya harta itu bisa dicari gitu. Dan setelah dari kejadian itu, Fauji pun benar-benar minta maaf sama orang tua pribadinya tuh, sama orang tua si Mawar. Bahkan Fauji pun sampai nangis-nangis ke si Mawar gitu. Dan Mawar dan Fauji pun nyeritain tentang awal mula kejadian, kenapa bisa kejadian kayak gini. Pokoknya diceritain lah semua gitu. Dan ya alhamdulillah sampai endingnya itu Fauji dan Mawar nikah. Dan walaupun dengan kondisi si Mawar ini ya agak depresi dan mentalnya tuh kena, dan bisa sembuh itu sekitaran 5-6 tahun kemudian. Dan itu pun nggak yang sembuh total, dalam arti masih kayak ya begitulah ya. Gue tidak bisa menjelaskan yang terlalu detail, gue pun kurang paham. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy. Ya pelajaran yang bisa diambil adalah ya ketika lu masih muda-muda nih ya, jangan yang terlalu terbuai dengan ya buayan manja, omongan entah itu dari cowok entah itu dari cewek. Ya intinya ya namanya orang salah mah nggak cewek nggak cowok, semua sama aja lah ya. Dan satu hal yang positif dari cerita ini adalah yang penting si cowoknya itu tanggung jawab, dan mereka akhirnya menikah gitu dengan kondisi yang memang kayak begitu. Dan yang buruknya adalah ya jangan pernah ngelakuin main ludo lah ini, jangan pernah sekali-kali main ludo gitu ya. Dan ya kalau bisa lu tahan hawa nafsu lu. Dan ya pokoknya begitulah. Gue nggak bisa terlalu ngambil panjang lebar apa yang bisa diambil dari cerita ini. Pokoknya silahkan lu rangkum sendiri mana yang baik mana yang buruk. Mungkin cukup sekian ceritanya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.